sembah itu ada bersama-sama dengan kita pagi ini. Kita boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Kita boleh ada di dalam ruangan ibadah semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita ada sebab anugerah Tuhan Yesus. Ku ada sebab anugerah. Amin Tuhan. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Amin. Ku ada ya Tuhan sebab anugerah. Amin Tuhan. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Mari angkat tangan kanan kita katakan, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada. Amin, amin. Sebab anugerah. Oh haleluya. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamat. Terima kasih, terima kasih. Amin. Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji, ku kan memuji-Mu katakan sekali lagi, ku kan memuji-Mu selamanya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mau memuji-Mu Tuhan Yesus pagi hari ini. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan pagi hari ini, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kami ada sampai pagi hari ini karena anugerah-Mu. Itu sebabnya pagi hari ini kami mau pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat suara kita menyembah Dia. Mari kita angkat suara kita memuji Dia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan kami puji Engkau. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima
Kami sehat semua karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya kami ingin memberi pujian kami kepadamu Tuhan Yesus. Pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Kami mau merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pagi hari ini. Tuhan, kuasailah ruangan ini. Tuhan, kuasailah setiap ruang hati kami, agar fokus kami pagi ini hanya kepadamu saja, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Kami membuka ibadah ini dengan satu nama yang hidup, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, tetap tinggal berdiri ya, boleh? Kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, berkuasa di bumi dan di surga. Puji Tuhan. Amin. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga. Haleluya. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Namanya siapa? Namanya berkuasa, pembebas umatnya.
akan percaya dan memberitahu untuk selamanya, dan memberitahu untuk sekali lagi katakan, oh, dan memberitahu untuk selamat. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara-saudara, kita punya Allah yang berkuasa. Kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Tetap duduk saudara-saudara. Tadi tetap berdiri, sekarang tetap duduk. Kita nyanyi satu pujian lagi untuk Tuhan. Nyanyi glory. Glory bagi Sang Raja. Amin. Nyanyi glory. Glory. Glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory. Glory. Glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory. Glory. Glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory. Amen. Glory. Glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory. Glory. Glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory. 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 Amin. Glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Puji Tuhan. Ada anaknya Pak Uter di sini. Mau kenalan? Mau di depan? Mau di boleh? Boleh kenalan? Mau berdiri di depan atau mau di tempat duduk? Boleh. Oh, tepuk tangan dulu dong. Yeay. Nganterin paginya nih. Baru kali ini datang ya. Iya. Iya, ditinggal. Jangan ditinggal dong. Iya, kenalan dulu. Kenalan dulu. Namanya. Hanya Pati deh. Iya. Anak siapa? Yang nanya papinya. Ayo kasih tepuk tangan dulu dong. Itu suaranya kalem banget. Selamat datang, selamat beribadah bersama-sama kami ya. Ya, nggak kelihatan mukanya karena tadi buka masker nggak tadi? Ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Lagi zaman pandemi. Kita akan memberikan koran persembahan. Kita tetap nyanyikan lagu ini. Nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Puji Tuhan, haleluya. Siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Di akhir zaman ini kita sangat-sangat membutuhkan firman Tuhan. Amin. Itu sebabnya ketika disampaikan firman Tuhan, fokus kita kepada firman. Dan saya percaya ketika kita fokus kepada firman Tuhan, kita pulang dengan membawa berkat yang luar biasa. Amin. Mari kita berdiri semua. Kita punya Allah yang setia. Dia Allah yang hebat. Dia Allah yang luar biasa yang akan memberkati kita semua pagi hari ini. Haleluya. Kau Allah yang setia.
kebaikan-Mu. Oh haleluya, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita punya Allah yang setia. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Amin Tuhan, amin. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau selamat. Mari angkat tangan kanan Bapak Ibu. Dengan apakan kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada. Dengan apakan ku balas, dengan apakan ku. Oh haleluya Yesus, segala kebaikan-Mu. Oh haleluya, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur. Sekali lagi katakan, ku bersyukur padamu Tuhan. Amin. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Oh kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan. Selain kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami ingin menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami mengangkat suara kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Dengar setiap suara penyembahan kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya Yesus. Hanya Engkau Allah yang layak kami sembah. Hanya Engkau Allah yang layak kami
Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus, karena Engkau sangat baik. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu selain kami memuji Tuhan, selain kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami merasakan kehadiran-Mu pagi hari ini. Tuhan, pagi ini kami mau dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tetaplah Engkau menguasai ruangan ini. Tetap menguasai ruang hati kami, agar benih firman Tuhan yang ditaburkan itu benar-benar tertanam dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya satu hal, Engkau sudah mempersiapkan hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat buat setiap kami. Kami percaya pagi hari ini kami akan menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Pulang dengan satu kekuatan yang baru. Pengurapan Allah terjadi bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami siap mendengar Tuhan. Kami siap dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara diberkati pagi hari ini. Ya. Terima kasih buat Bapak Gembala, buat Ibu Rohani yang sudah mempercayakan saya untuk pagi hari ini membagikan berkat lewat kebenaran firman Tuhan. Dari awal pujian kita tadi nggak ada janji ya kayaknya sama Ibu Gembala. Puji-pujian kita tadi sudah memberkati saya ya, untuk saya meneguhkan saya untuk membagikan berkat firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini dengan tema mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Mungkin kita bisa buka Alkitab atau Alkitab. Kita akan baca di dalam Lukas pasal 19. Lukas pasal yang ke-19 mulai ayat 42. Kita akan baca bersama-sama di dalam terjemahan yang baru. Kelihatan ya? Kalau kelihatan pakai slide yang biasa dipakai aja. 1, 2, 3. Katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Kalau kita melihat lagi di salinan yang lain, bahasa Indonesia sehari-hari, itu dikatakan, kasihan sekali, hai kalian penduduk Yerusalem. Alangkah baiknya kalau hari ini kalian tahu caranya berdamai dengan Allah, tetapi tidak mungkin kalian mengerti sekarang. Saudara yang kekasih, di masa-masa pandemi ini kita sering melihat dunia itu penuh dengan orang-orang yang frustasi. Kadang-kadang hilang arah, hilang fokus. Contoh, saya mengalami di dalam pekerjaan, melihat situasi yang ada, ekonomi yang ada, karena kebetulan saya bekerja di memproduksi, membuat sepatu. Nah, saat-saat pandemi itu kan nggak boleh berkerumun, tidak boleh banyak orang yang berkerumun ya. Bekerja juga dibatasi. Nah, kalau produksi itu, kalau dibatasi itu berarti kan sedikit. Nah, dari situ timbul kepanikan. Kira-kira mau bekerja apa ya? Nah, pasti kan kita lihat kan fenomena yang ada, panik. Yang biasanya, tapi kreatif juga ya, banyak kreatif dan diberkati orang-orang ini.
Yang tidak biasa membuat makanan, jualan kue, dia berjualan kue. Dan puji Tuhan diberkati. Saya melihat anak-anak Tuhan diberkati justru. Pertumbuhannya luar biasa. Saat mereka bekerja, mengandalkan sepenuhnya Tuhan, itulah kesempatan anak-anak Tuhan untuk berkarya. Dan kesempatan Tuhan untuk memberkati umatnya. Nah, dunia penuh dengan orang-orang yang frustasi, ini dalam tanda petik ya. Kegagalan. Kita melihat anak-anak sekolah. Di satu sisi anak-anak sekolah mereka senang dengan online karena bisa sambil main. Ada anak-anak di sini ya, senyum-senyum. Nggak senyum kelihatan bibirnya tapi matanya senyum. Ya. Di satu sisi seperti itu. Di sisi lain anak-anak ada yang merasa gagal fokus, kemudian gagal memahami apa yang diberikan oleh guru, pelajaran apa yang diberikan oleh guru. Di sisi lain lagi ada yang merasa kecewa karena tidak biasa dengan chatting. Manusia itu kan makhluk sosial, dia berkomunikasi langsung. Begitu dia online, kadang-kadang banyak yang salah paham. Nah, situasi-situasi seperti ini yang membuat kadang-kadang amarah, ya, hilang, sesuatu yang hilang, ya, sesuatu yang tidak lengkap, dan manusia berusaha kadang-kadang tidak membawa hasil. Pagi hari ini Tuhan mau kita mengerti apa yang Tuhan katakan lewat kebenaran firman Tuhan di ayat yang tadi kita baca. Ya. Kamu mengerti ayat 42 tadi, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Saya bertanya pagi hari ini, Bapak Ibu, Saudara sekalian, perlu damai? Perlu damai? Perlu. Damai sejahtera bukan hanya sekadar tentang uang, kecukupan yang berlebih, cukup, tapi lebih daripada itu. Dan itu hanya bisa kita dapatkan di dalam Yesus. Nah, ini sendiri Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Tuhan sendiri yang bertanya, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Pagi hari ini Tuhan bertanya kepada saudara dan saya, apa yang perlu? Apa yang perlu supaya hati ini damai? Apa yang perlu supaya hidup ini damai? Tuhan bertanya kepada kita sekalian. Kita perlu namanya keselamatan. Tadi pujian kita, Allah kita dahsyat luar biasa, dia menyelamatkan, dia pembebas umatnya. Pagi hari ini tidak salah saudara dan saya datang pagi hari ini kepada Raja di atas segala raja yang akan membebaskan saudara dan saya dari kegalauan, dari frustasi, dari sakit hati, dari amarah, dari kecewa, dari kesulitan-kesulitan yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Tapi bersama dengan Tuhan, Allah yang kita puji, Allah yang kita sembah pagi hari ini, dia akan membebaskan kita. Amin. Kita akan baca di dalam ayat 43 dari Lukas 19, ayat yang selanjutnya. Manusia perlu diselamatkan dari apa? Yang pertama, kita perlu diselamatkan karena kita sudah hilang damai sejahtera. Lukas 19 ayat 43, saya akan baca. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Ayat 44, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Situasi dan keadaan pada waktu Tuhan Yesus melihat
Yerusalem. Di dalam ayat 41 di situ dikatakan Tuhan menangis, ayat 41. Ya, ayat 41 dari Lukas 19 itu. Tuhan itu bersedih melihat Yerusalem. Apa yang dilihat di dalam ayat ini? Ya, ayat itu 43. Tuhan melihat ke depan. Ini seperti ini nubuatan daripada Tuhan Yesus bahwa Yerusalem itu akan dikepung oleh musuh dan dihimpit dari segala jurusan dan akan hancur dan hancur. Apa yang menghimpit saudara pagi hari ini? Apa yang mengikat saudara hari ini? Kita datang pada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita yang kita puji dan kita sembah hari ini. Dia akan melawat kita. Dia akan membebaskan kita. Dan dia akan tetap memberikan damai sejahtera. Damai artinya dalam kamus bahasa Indonesia, riuh rendah, tidak ada perang. Tidak ada kerusuhan. Tentram, tenang, keadaan tidak bermusuhan. Damai, itu arti daripada damai dari kamus bahasa Indonesia. Nah, masalahnya kenapa kita kehilangan damai? Tadi di ayat 44 kita sudah membaca. Karena kita tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat. Ya. Saat Allah melawat kapan? Saat kita tenang, duduk, diam di kaki Tuhan. Kalau saudara dalam keadaan emosi yang meluap-luap, saudara hilang arah, saudara bingung, tidak tahu berbuat apa, dikatakan Tuhan tolong saya. Yesus tolong saya. Saya yakin kekuatan yang luar biasa itu akan melawat kita. Kekuatan yang dahsyat yang Tuhan berikan kepada umatnya itu akan melawat kita. Apa yang menjadi kebingungan kita? Apa yang menjadi kesulitan kita? Berdoa, berseru. Keadaan sekeliling mungkin terlalu riuh, terlalu rusuh, membuat kita panik, membuat kita tidak tenang. Seseorang yang marah-marah di rumah, bukan kita, bukan saudara dan saya, tapi orang rumah, pasti berdampak, menular. Keadaan kita mendengar gosip sana, gosip sini, itu menular, membuat emosi meluap, langsung naik. Nah, keadaan-keadaan seperti ini kita hidup. Oleh sebab itu, Tuhan bertanya, apa yang perlu untuk damai sejahteramu? Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya, amin. Kita harus mengerti, mengetahui saat di mana Tuhan melawat kita. Kemudian yang kedua adalah kita kehilangan hubungan dengan Sang Pencipta, hubungan kita dengan Tuhan. Ayat 41 dikatakan, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Menangisinya yaitu menangisi kota Yerusalem, bukan kotanya saja, penduduknya. Kenapa Yesus menangis? Karena mereka tidak tahu pada saat Allah melawat. Kenapa tidak tahu? Dari zaman dulu Tuhan sudah mengutus, Allah sudah mengutus nabi-nabinya, mengirim orang-orangnya, mengirim hamba-hambanya, tapi mereka tidak mengerti, tidak mengenal.
mereka terus keras tengkuk. Mereka tetap melakukan dosa. Ibadah hanya sekedar ritual dan jasmani saja. Nah, kata sedih itu sedih yang pilu. Kalau kita bandingkan di dalam Lukas 7 ayat 13 itu tentang seorang janda yang kehilangan anaknya. Nah, Tuhan Yesus seperti itu hatinya, tergerak oleh belas kasihan. Wahai, kasihan. Allah kita Allah yang penuh belas kasihan. Ya, Dia mengerti segala persoalan dan masalahnya. Kita akan menggerakkan hati Tuhan pagi hari ini, amin. Kita akan buat Tuhan bergerak oleh belas kasihan kepada saudara dan saya. Ayat 42 katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Wahai itu ungkapan kesedihan, sedih sambil kesal, seperti itu ya. Karena Yerusalem tidak memenuhi harapan. Apa sih harapan Yesus? Harapan Yesus adalah Dia mengerti bahwa Dia telah mengasihi, mengirim anaknya. Yesus turun sebagai manusia untuk menyelamatkan, untuk membebaskan. Nah, ini yang Tuhan bersedih karena Yerusalem itu penduduknya itu tidak mengerti. Hamba Tuhan di tempat ini siap untuk melayani dan menampung jiwa-jiwa, amin. Pelayanan punya Tuhan. Tempat pelayanan Tuhan sudah tentukan. Dan orang-orangnya Tuhan sudah utus. Hamba Tuhan di tempat ini siap melayani. Itu adalah hamba Tuhan yang Tuhan sudah utus. Melayani di mana? Di tempat ini. Tujuannya untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik, untuk mengabarkan sukacita surga. Dan hamba Tuhan ini perlu dibantu dengan hamba-hamba Tuhan yang lain, saudara jemaat. Mari kita bertumbuh, ya, menjadi pelayan-pelayannya, menjadi hamba-hambanya. Yesus ingin agar orang-orang yang tinggal, Yesus ingin agar jemaat Tuhan di tempat ini tahu apa yang mendatangkan damai. Damai itu kabar sukacita yang harus diberitakan, harus dibagikan. Makanya kitab Matius, Injil Matius menjadi orang yang pembawa damai, menjadi orang yang pembawa kabar baik, memberikan damai. Itu tujuan Tuhan bagi anak-anaknya, ya. Tuhan ingin kita mengerti, menyadari, mengenali saat di mana Tuhan melawat saudara dan saya. Kapan Allah melawat? Lukas 1 ayat 68. Lukas 1 ayat 68. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Sejak Yesus lahir, Dia sudah ditentukan untuk membebaskan umatnya. Kemudian Lukas 1 ayat 78 di situ dikatakan untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Saudara bingung bila marah, tidak tahu harus melangkah bagaimana. Ingat, Tuhan Yesus menyinari saudara. Datang padanya. Datang dengan iman dan kesungguhan hati. Maka Yesus akan mengarahkan kaki kita, membimbing kita pada damai, jalan damai sejahtera, hidup tentram. Pagi hari ini, hal yang harus kita lakukan adalah kita berdamai dengan Allah. Bagaimana kita
berdamai dengan Allah. Selagi dapat dikatakan hari ini, amin. Hari ini kesempatan yang baik, waktu yang baik, waktu Allah melawat saudara dan saya. Waktu kita diberi kesempatan untuk datang beribadah. Waktu kita diberi kesempatan untuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Waktu kita diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Itulah saat Allah melawat saudara dan saya. Amin. Fokus mata hati kita kepada Tuhan. Ulangan 15 ayat 5 di sana dikatakan, asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia setiap segenap perintah yang kusampaikan padamu pada hari ini. Perintah Tuhan pagi hari ini apa? Supaya kita mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera. Itu perintah. Atau kalau kita lihat itu tanda seru, perintah. Apa yang perlu untuk damai sejahtera? Kemudian Lukas 4 ayat 21 di sana dikatakan, lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengar. Kita mau menggenapi firman Tuhan, bahwa Allah sumber damai sejahtera bagi saudara dan saya, amin. Itu harus genap. Kapan? Hari ini. Jangan berhenti menyembah Tuhan kalau belum terasa damai sejahtera dan Allah melawat. Jangan berhenti memuji Tuhan kalau belum merasakan sukacita dan damai sejahtera itu mengalir dalam hati kita. Jangan berhenti berdoa kalau engkau belum merasakan sukacita dan damai itu. Kalau engkau belum merasa Tuhan mendengar, jangan berhenti berdoa. Fokus. Gak butuh waktu lama. Tuhan tahu. Dia hanya sejauh doa. Kemudian Ibrani 3 ayat 13 sebagai ayat yang terakhir. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Itu artinya apa? Kita harus menasehati kepada keluarga kita, kepada diri kita sendiri. Dari apa? Nasihat-nasihat firman Tuhan. Kau bisa menasehati saudaramu, adikmu, siapapun teman-temanmu, nasihat firman Tuhan. Dan kau bisa menasehati dirimu sendiri lewat pembacaan firman Tuhan. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selagi masih dapat dikatakan hari ini. Amin. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Saudara kekasih, Tuhan Yesus bertanya, Tuhan Yesus memerintahkan kita, apa yang perlu untuk damai sejahtera kita hari ini? Keadaan di luar boleh kacau balau, sibuk, benar sibuk, tapi ingat, di tengah-tengah kesibukan kita, Tuhan selalu menyertai kita. Di tengah-tengah kesibukan pekerjaan kita, ingat Tuhan menyertai kita. Amin. Karena Tuhan adalah Allah yang pembebas rasa bersalah kita, pembebas dari rasa sakit hati kita, pembebas dari amarah-amarah kita. Hari ini kita katakan, Tuhan tolong saya. Dia mengerti dan dia peduli. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian, kalau ku cari damai. Tidak ada tempat yang indah selain datang di rumah Tuhan. Tidak ada waktu yang indah
Selain waktu kita bersekutu memuji dan menyembah Tuhan, tidak ada kesempatan yang indah selain hari ini kita bisa datang kepada Tuhan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Nyanyikan dengan sungguh. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita mau mengakui Allah telah membebaskan kita dari awal penciptaan. Allah mau menjadi penyelamatmu sejak engkau lahir. Engkau adalah orang-orang yang ditentukan untuk diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang ditentukan untuk dibebaskan. Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menerima damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kembali kepada Tuhanmu. Katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan, kami perlu damai sejahtera. Ajar kami mengerti Tuhan, saat-saat Engkau melawat kami, saat-saat Engkau memberkati kami, saat-saat Engkau menjaga setiap kami, supaya kami tahu Engkau menolong kami, Engkau membimbing kami. Haleluya, haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup
terima kasih Tuhan. Kalau hari ini hari di mana Engkau melawat setiap kami. Engkau yang mengerti, Engkau yang tahu Tuhan setiap pribadi yang hadir saat ini. Engkau yang tahu Tuhan, Engkau yang dapat memenuhi setiap kami dengan damai sejahtera dari Engkau. Engkau yang dapat memenuhi segala kebutuhan keperluan kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah datang dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, betapa Engkau peduli setiap kepada kami. Engkau sudah merubah kehidupan kami. Engkau sudah melawan setiap pribadi saat ini Tuhan, tidak terkecuali dari yang paling muda sampai yang sudah berumur, dilawat oleh Tuhan. Kami pulang dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Kami dapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari di mana kami boleh mengalami lagi damai sejahtera yang baru dari Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Bukakan lebih lagi rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Jika dimanapun hamba-Mu pergi dan hamba-Mu berada, menjadi saksi dan berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati keluarganya, berkati apa yang Tuhan percayakan dalam keluarganya. Tambahkan dengan hal yang luar biasa, menjadi hal yang indah kami boleh percayai bahwa orang-orang yang melayani Tuhan ada upaya yang menyertai dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami semua yang beribadah diberkati oleh Tuhan. Kami akan beri korban persembahan kami. Tuhan berkati persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita naikkan pujian. Kita akan bawa korban persembahan yang kedua. Mayang Dewi, Ibu Lita ini satu alma mater sama saya, saudara. Ya, di sekolah teologi di Cianjur. Ya, kita sudah menempuh teologi dengan yang baik. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Hubunginya susah, saudara. Sudah pernah dikasih nomor kontak karena WA saya pernah disadap, saya ganti emailnya, udah hilang semua data-datanya. Ya, jadi simpannya di email, di WA itu ada yang blokir atau apa yang sadap email saya. Jadi saya ganti emailnya dan semua terikut dengan nomor kontak. Ya, udah lama sekali pengen hubungi Ibu Lita, baru kesampaian hari ini. Terima kasih ya Ibu Lita buat waktunya, kesempatannya, ya, dengan kesibukannya yang ada dan tugas dan tanggung jawab. Puji Tuhan. Kita akan berdoa untuk hari ini,
untuk Ruben yang akan dibaptis tanggal 30 November nanti. Nanti Ruben, mana Ruben? Oh itu dia, ketutup sama. Coba Ruben, ini tiangnya pindah dulu Ruben, supaya kelihatan kamunya ini enggak kelihatan. Terus kita akan berdoa juga buat Ibu Lulu yang kemarin jatuh dari motor. Lihat cowok ganteng kan? Saya kaget karena Ibu Lulu akan melayani pagi hari ini. Ya, pimpin pujian beritahu kepada Ibu Gembala sudah jatuh, ketimpa lagi sama motornya. Aduh, mudah-mudahan tidak bawa barang pada waktu itu ya. Bawa barang, aduh. Ya. Sekarang gimana? Sudah baik kan? Sudah masih sakit ya kaki ya? Ya nanti kita akan berdoa buat Ibu Lulu juga yang di kecelakaan ya. Saudara jaga-jaga lah ya. Sudah mau dekat Natal soalnya saudara ya. Supaya siapkan diri saudara untuk boleh mengalami yang baik. Selamat datang Dian ya, saya pikir mamanya sudah berubah tadi ya. Ternyata nanya Ibu Ai kemarin datang ya. Puji Tuhan, terima kasih ya Dian bisa datang. Lihat sekitar kita di sini ya. Tuhan Yesus berkati. Doa dan harapan kami bisa ikut lagi. Nah gitu dong, supaya mama sama papa naik motornya, anak-anak sendiri. Gitu. Ya. Jadi papa mama bisa ke RON 88. Betul ya? Di hotel RON 88 jadi bisa. Itu saja saudara, mengingatkan sekali lagi ya. Bantu terus, doa terus saudara. Natal kita ya, anak-anak itu tanggal 11, dewasa tanggal 12, remaja tanggal 18 ya, tanggal 18 butuh bantuan saudara, banyak-banyak doa supaya segala hal yang dibutuhkan diperlukan Tuhan sediakan, Tuhan adakan. Bagi Bapak Ibu yang belum mengembalikan persembahan kasih Natal, tolong diserahkan ya, karena untuk dipakai untuk keperluan buat Natal kita ya. Sekali lagi, yang belum mengerti dan tahu untuk mengisi form, saudara bisa japri ya, kasih tahu ya. Form kehadiran saudara. Sekali lagi saudara, ini untuk jemaat saja dulu diisi supaya ketahuan kuotanya berapa, kapasitasnya. Karena saudara bisa lihat tempatnya juga tidak terlalu besar. Kalau umpamanya banyak-banyak, saudara tanggung jawab nanti siapa yang ketahuan ya. Jadi saya harap saudara jemaat dulu prioritaskan. Jemaat dulu, formnya itu sudah jelas. Berapa orang dewasa yang ikut, berapa anak-anak, bukan disebutin, ditulisin nama anaknya, bukan. Berapa jumlah anggota dewasa, berapa jumlah anak-anak yang ikut ya. Jelas ya. Kalau kurang mengerti, saudara bisa tanya sama Ibu Gembala, atau saudara bisa tanya kepada anak saudara yang sudah biasa dibikin Google Form sendiri ya. Jadi saudara tolong informasikan kepada kami ya, berapa dewasa, berapa anak-anak yang diikut ya. Diutamakan dulu untuk jemaat ya. Sekali lagi, untuk jemaat dan keluarga jemaat ya. Tetangga bukan anggota keluarga saudara ya. Tetangga saudara bukan ya. Nanti saudara undang tetangga Rahayu, bahaya saudara. Jadi saya harap hanya jemaat dan anggota keluarga jemaat. Kayak sekali lagi, kayak Ibu Lili Amelia. Ibu Lili Amelia ya, punya anak sama anak mantu sama cucu. Itu boleh disebut keluarga. Itu ya. Kalau tetangga bukan. Karena kita sekali lagi prioritaskan untuk jemaat terlebih dahulu.
Kecuali saudara bisa tanya kepada Ibu Gembala, masih bisa enggak kalau saudara saya datang dari kampung? Ya. Saudara saya mau datang kena pas lagi hari itu, nggak mungkin saya boleh, saudara. Kalau kuotanya masih ada. Itu saja. Kita akan berdoa buat Ruben, bisa tampil ke depan sama Ibu Lulu. Tolong sebelah kursinya buat Ibu Lulu. Ibu Lulu yang duduk, kemudian yang saya nanti akan undang majelis ya yang akan ikut bantu saya dalam doa ya. Untuk tanggal berlutut aja. Untuk tanggal 30 saudara, untuk memenuhi kota keluarga, saudara bisa tanya sama anggota keluarga untuk mengikuti acara baptisan dari Ruben ya. Karena kuotanya terbatas juga. Ya, cuma 5 ton. 5 ton atau 5 ton? 5 saja. Begini nih, kalau di sini Ibu Lita ada orang Sunda, orang Jawa. Kalau ngomong orang Jawa sendiri saya nggak ngerti. Ya, nggak ngerti ya tuh. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, kita akan tamatkan ibadah kita. Dan kita akan berdoa untuk Ibu Lulu yang kemarin mengalami kecelakaan dan Ruben yang akan dibaptis tanggal 30 November ini. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Di tamatnya ibadah ini kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa bersama-sama untuk Ibu Lulu Tuhan. Kalau hari Sabtu kemarin dia mengalami kecelakaan, kondisi badannya, keadaannya Tuhan, dari ujung rambut sampai telapak kaki, Engkau yang menciptakan, Engkau yang menjadikan Ibu Lulu sampai saat ini, Engkau pelihara Ibu Lulu sampai saat ini. Bukan kuat, bukan gagah. Kalau dia mulai mengalami kecelakaan kemarin Tuhan, mari Tuhan kami berdoa, memohon kepada Tuhan, karena Tuhan yang sanggup memulihkan, bahkan sanggup menyembuhkan keadaan sakitnya Tuhan. Karena Engkau Allah yang peduli pada setiap kami, Engkau peduli kepada Ibu Lulu yang ada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, bagian-bagian yang sakit, bagian-bagian yang lemah, Tuhan jangan sembuhkan dengan kasih kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Kesembuhan dari Tuhan bisa boleh mengalami hal yang baik. Ibu Lulu boleh selamat dari kecelakaan Tuhan. Engkau yang baik Tuhan, sembuhkan Tuhan kakinya yang sakit dengan kasih kuasa-Mu, agar dia bisa beraktivitas kembali, bisa jalan, bekerja lagi, beribadah, bahkan melayani Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Ruben Tuhan. Kalau dia sudah serahkan dirinya, memantapkan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kami percaya dengan sungguh Tuhan. Itu bukan karena desakan orang tua atau siapapun, tapi karena dari dalam dirinya yang memberi dirinya untuk dibaptis, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Selamatnya. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan, mantapkan Tuhan dengan kesungguhannya karena afiannya Tuhan. Karena dia ingin menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan pertolongan Tuhan, memampukan Ruben untuk boleh melangkah, mengambil bagian dalam baptisan pada tanggal 30 November ini Tuhan, dengan pertolongan dari Tuhan, melangkah dengan iman, pertolongan kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Melanjutkan doa. Ketiga acara Natal kami tanggal 11 Desember anak-anak, 12 Desember dewasa, 18 Desember tahun 2021 ini remaja Tuhan. Segala yang dibutuhkan, segala yang apa yang kami inginkan Tuhan, mari Tuhan luaskan, Tuhan berkati. Mulai dari cuaca Tuhan, biar dalam 3 acara Natal ini tidak ada hujan yang lebat, tidak ada lagi yang mengganggu kami dalam acara ibadah kami Tuhan perayaan Natal. Kesehatan jemaat, acara semua kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, karena Engkau yang sanggup melakukannya Tuhan. Jagakan niat-niat hal-hal yang tidak baik yang mengganggu ketiga acara Natal kami ini. Dan sukacita dari Allah meliputi dalam setiap kami. Berkati amplop persembahan kasih Natal jemaat yang sudah memberi, Tuhan berkati. Hal yang luar biasa mereka boleh mengalami, hal yang indah juga, pengorbanan yang mereka boleh beri, Tuhan juga akan balas dengan hal yang indah. Menikmati berkat sukacita yang dari Tuhan dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami pulang dengan satu kekuatan yang baru, pertolongan pembelaan Allah melingkupi dalam kehidupan kami. Sertai perjalanan jemaat berjalan kaki berkendaraan sepanjang hari ini, aktivitas kegiatan mereka di dalam nama Yesus. Tuhan sertai, Tuhan tolong. Dengan hal indah mereka boleh dapati bersama dengan Tuhan. Nama Tuhan saja dipuji-puji, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi itu, angkatlah kedua belah tanganmu ke hadapan Allah dan terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada Anak-Nya tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan, pertolongan, persekutuan Allah Roh Kudus, hingga menyertai, menghibur, bahkan menolong dalam setiap perjalanan kehidupan kita, hari lepas hari, mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Ulanglah, bawalah dan terimalah segala berkat yang dari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.